Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Markus Saleh. Di sini kami akan memaparkan mengenai progres kami pada mata kuliah e-commerce dengan studi kasus kami yaitu bengkel dan dengan nama proyek kami yaitu e-bengkel Azam ataupun Azam e-bengkel. Kami dari kelompok 7 mata kuliah e-commerce akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Pak Espadilla dengan NIM 230180167. Perkenalkan, nama saya Sauki dengan NIM 2301804147. Dengan saya Usutun Najwa dengan NIM 230180173. Perkenalkan, nama saya Yazid Apip dengan NIM 2301801322. Dan kenalkan saya Muhammad Riyadi Rifki dengan NIM 230180100159. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, tanpa berlama-lama waktu, langsung saja kami akan memaparkan progres kami dan peran kami dalam proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usutun Najwa dari kelompok 7 e-commerce. Saya berperan sebagai salah satu pendesain aplikasi e-commerce kami, yaitu e-bengkel Azam. Baik, di sini yang pertama ada splash screen-nya dengan delay selama 7 detik. Berikutnya setelah itu ada halaman buat login jika Anda sudah mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, Anda bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita coba buat masuk. Yang pertama itu ada halaman dashboard atau halaman dashboard yaitu halaman pertama berandanya. Di sini ada jenis kendaraan, yaitu kendaraan yang aktif yaitu Beat F1 2012. Di bawahnya ada layanan cepat, servis rutin, servis berat, kelistrikan. Di sini ada beberapa produk yang bisa Anda check out. Setelah itu di sini ada katalog. Di katalog ini ada beberapa produk juga seperti ini dan ini. Di sini kita bisa lihat detailnya, detail aplikasinya seperti apa. Di sini kita bisa lihat detailnya, detail produknya seperti apa. Di sini kita bisa kembali. Oke, di sebelah spare part ada servis motor, ada beberapa pilihan buat servis motor, ada ganti oli, servis lantai, ganti kampas, dan lain sebagainya. Itu coba pilih ganti oli, kita bisa pilih di sini. Jadi motornya, tanggal booking, catatan buat jual, kita booking sekarang. Oke, selesai. Berikutnya ada check out. Di sini kita bisa check out barang atau produk yang tadi setelah kita pilih. Tuh seperti ini tampilannya setelah kita check out. Kita bisa pilih metode pembayaran, ada kris, ada pilihan bank transfer juga. Dan di sini buat kita edit alamat, kita coba edit. Nah, di sini kita bisa tambah alamat baru. Kita bisa juga pakai titik lokasi di sini. Oke, kita isi dulu. Setelah bayar, berikutnya ada di tracking. Ini orderan kita dalam perjalanan. Ini seperti ada bayaran, setelah itu ada proses, setelah itu baru ada pengantaran. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Dashboard ini ada di sudut atasnya ada profile. Di profile ini kita bisa ubah profile, nama, nomor HP, alamat. Oke. Ini sebelumnya jika Anda ingin keluar dari sini, kita bisa check out. Sekian dari aplikasi mobile e-commerce kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang saya perkenalkan tadi, nama saya Yazid Apip dengan NIM 2301801322. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab saya atau tupoksi saya dalam proyek pembuatan aplikasi mobile Azam iBengkel ini. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai UI UX designer untuk bagian website admin dashboard. Tugas saya adalah merancang tampilan antarmuka website admin agar mudah digunakan, modern, dan dapat membantu admin dalam mengelola sistem Azam iBengkel. Nah, untuk proses desain, saya menggunakan aplikasi Figma sebagai tools utama dalam membuat user interface dan prototype website admin ini. Nah, ini adalah rancangan website admin yang saya buat. Di sini ada beberapa panel. Sini ada login admin, dashboard, service order, admin untuk admin order, untuk admin untuk mengelola customer, ada untuk admin mengelola produk, untuk mengelola kategori dan jenis service dan laporan penjualan. Nah, di sini pada website yang saya desain ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu login admin, dashboard admin, pengelolaan produk, spare part, pengelolaan jasa servis, pengelolaan pesanan customer, dan laporan penjualan. Nah, berikutnya saya akan tampilkan prototipe desain website admin yang telah saya buat. Nah, ini adalah tampilan untuk prototipe dari aplikasinya. Di sini ada dashboard untuk admin, untuk websitenya. Di sini ada dashboard untuk admin. Di sini bisa melihat daily roll up. Di sini admin dapat melihat informasi utama seperti jumlah pesanan, data produk, data service, dan aktivitas terbaru dalam sistem. Kemudian ada bagian service order, pesanan kelola produk. Di sini admin bisa melihat siapa saja yang memesan layanan service. Seperti ini ada contohnya Budi Santoso. Dia memesan layanan service. Kemudian ada orders. Di sini fitur orders atau kelola pesanan. Admin dapat melihat status pesanan customer baik pembelian spare part maupun booking service motor. Kemudian fitur customer. Di sini admin bisa melihat data customer yang menggunakan aplikasi siapa saja, dari data email, nomor HP, dan kota di mana dia tinggal. Kemudian di sini ada kelola produk, untuk fitur produk. Di sini admin bisa mengelola produk, menambahkan, mengedit maupun menghapus data spare part yang tersedia pada aplikasi mobile Azam iBengkel. Kemudian ada kategori. Di sini admin bisa menambahkan kategori untuk spare part motor seperti aksesoris, ban motor, oli dan cairan, dan spare part. Kemudian ada jenis service. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, dan mengelola jasa servis apa yang ditambahkan pada aplikasi Azam iBengkel. Kemudian terakhir ada laporan penjualan. Di laporan penjualan, admin bisa melihat berapa keuntungan harian penjualan spare part yang menggunakan jasa servis. Semuanya admin bisa melihat di sini. Keuntungan hari ini berapa per bulan, per minggu. Nah, kemudian demikian penjelasan mengenai tugas dan hasil desain website admin yang saya kerjakan dalam proyek aplikasi mobile Azam iBengkel ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita bertugas sebagai mengkoordinasi tim dan juga mengkoordinasi pembagian tugas antar anggota. Saya juga membantu menjalankan sebuah program atau membuat program tersebut seperti merancang database. Database nantinya itu akan terkonfigurasi, kemudian membuat struktur folder atau membuat struktur project website admin ini. Kemudian saya bertanggung jawab atas arsitektur API ya. Pertama
Mungkin saja saya akan menampilkan struktur project dari website admin ini. Dapat dilihat strukturnya ada banyak, ada web, bootstrap, config, database. Nah, public resource routes, storage, test, vendor, dan lain-lain. Stakeholder memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya saya akan merekrut database. Nah, database ini kan saya buat saya langsung berada di sini, berada di folder database, kemudian ada folder migration. Ini merupakan file ini, file 2014, create ini, dan lain. Ini merupakan database yang nantinya database ini akan saya konfigurasikan ke MySQL. Setelah saya konfigurasi dan dengan keberhasilan dari konfigurasi, berikut ini akan saya tampilkan sebuah hasil konfigurasi dari pembuatan database yang terhubung ke MySQL. Fungsi dari database di MySQL ini itu ialah semua kegiatan seperti menemukan produk, seperti order masuk, sama user dan lain-lain, itu akan masuk ke dalam database MySQL PHP di PHP MyAdmin ini. Terlepas dari itu, setelah saya bersiap konfigurasi, saya juga bertanggung jawab atas tampilan websitenya. Langsung saja di sini ketik PHP artisan server. Baik, setelah PHP artisan server berjalan, sini kita akan mengklik http .127.0.1.2 di sini akan dialihkan ke halaman websitenya. Baik, ini login akun terlebih dahulu. Admin memasukkan email dan passwordnya, yaitu email address sebagai admin@gmail.com dan juga passwordnya admin 123, kemudian sign. Nah, di sini ada halaman dashboard, service order, ada customer, ada produk, ada kategori, ada jenis service dan laporan penjual. Berikut akan saya tampilkan dimulai dari order, kemudian customer, ada kemudian produk. Nah, produk ini berisi produk, kemudian kategori, kemudian jenis service. Dan juga satu lagi, ini laporan penjualan. Di sini hanya saya hanya bertugas membuat tampilannya saja. Untuk selebihnya seperti alur logika pada dashboard, alur logika service order, terus kemudian alur logika order, alur logika customer, alur logika produk, alur logika pada halaman kategori, dan alur logika pada halaman sidebar jenis service. Itu bukan tugas saya lagi, dan itu merupakan tugas ataupun tanggung jawab dari teman saya. Mungkin dari saya sedikit saja, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Sauki di sini sebagai front-end developer untuk aplikasi Azam e-Bengkel. Aplikasi ini dibangun menggunakan React Native sehingga dapat berjalan secara optimal di Android maupun di iOS dengan satu core base yang efisien. Pada proyek ini saya berfokus pada pengembangan tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna agar aplikasi terasa modern, responsif, dan mudah digunakan. Beberapa fitur yang saya kerjakan meliputi halaman autentikasi, dashboard utama, booking service, halaman katalog, lalu manajemen tracking, yaitu untuk status service-nya, hingga integrasi API dengan backend. Nah, di sini
merupakan tampilan login yang dimana sebelumnya kita harus register dahulu. Di sini kita harus memasukkan nama kita, email, telepon, serta password. Lalu saya juga mengerjakan bagian reset password, yang dimana kita harus memvalidasi dulu. Nah, jika sudah benar, bisa dilanjutkan dengan password baru. Untuk loginnya kita hanya memakai email dan password. Setelah itu kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard, yang dimana kita akan melihat beberapa produk dan kita bisa mencari melalui searching bar. Sini ada bagian spare part dan bagian service motor untuk kita bisa booking. Kita bisa menambahkan ke keranjang. Untuk pilihan servisnya, kita bisa memilih lebih dari satu servis dalam sekali booking. Jadi dimana kita harus membayar booking fee sebesar 20.000. Kita bisa mengisi jenis motor, menambahkan jenis motor kita, dan catatan opsional kepada owner. Nah, selanjutnya yang pesanan tadi akan masuk ke keranjang. Nah, untuk pembayarannya pertama kita akan mengetes dengan hanya membayar booking. Nah, di sini kita akan pakai GoPay. Ini melalui Mitras. Setelah pembayaran berhasil, maka akan langsung masuk ke tracking, yang dimana di sini kita bisa melihat status bookingan kita tadi. Lalu kita akan mengetesnya untuk pembayaran spare part. Sebelumnya kita harus mengatur lokasi kita dahulu. Kita bisa mendrag pin pada map, lalu setelah itu simpan alamat. Di slide selanjutnya, setelah itu kita akan melihat beberapa opsi pengiriman. Ada Maxim dan Grab. Lalu kita akan masuk ke Mitrasnya untuk melakukan pembayaran. Di sini kita akan memakai GoPay lagi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan diarahkan ke tracking lagi untuk melihat status pembayaran yang tadi. Kita bisa melihat bahwasannya pembayaran sudah berhasil, lalu sudah diupdate menjadi diterima. Setelah kita menerima barang, kita bisa menyatakan bahwa pesanan itu selesai. Untuk pada tracking service-nya, kita bisa melihat status yang sudah kita buat tadi, dimana sini sang admin bisa membuat bahwa kendaraan kita sedang dikerjakan. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa datang ke tempat untuk mengambil dan membayar total tagihan. Nah, di sini kita juga bisa custom profile, bisa merubah nama serta alamat kita. Pada bagian saya dan proyek ini yaitu membangun sistem otomatisasi tenaga bisnis dari sisi backend-nya. Langsung saja kita mulai dari file code-nya.